Pemirsa, ratusan buruh berunjuk rasa di depan pintu gerbang perusahaan lantaran upah dan tunjangan belum diberikan. Massa berusaha mendobrak pintu gerbang perusahaan. Buruh mendorong-dorong pintu gerbang perusahaan untuk memancing pihak manajemen perusahaan keluar menemui mereka. Namun manajemen perusahaan tidak juga memenuhi menemui para buruh. Buruh sebuah perusahaan di Cakung, Jakarta Timur unjuk rasa menuntut upah selama 4 bulan dan tidak menyetorkan BPJS selama 5 tahun. Unjuk rasa ini akan dilakukan hingga 4 hari ke depan hingga tuntutan dipenuhi. Tetapi berserah. Kita tidak tahu. Ya. Ratusan buruh di Cimahi, Jawa Barat berunjuk rasa menuntut RUU Omnibus Law dan RUU Tapera dibatalkan. Mereka sempat menggelar sweeping buruh-buruh yang masih bekerja dalam pabrik agar ikut bersama mereka. Ratusan buruh di Cimahi, Jawa Barat turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja. Mereka menggelar konvoi dari Cijerah menuju DPRD Kota Cimahi. Mereka menyuarakan beberapa tuntutan, diantaranya batalkan RUU Omnibus Law, hentikan PHK massal, tolak RUU Tapera, dan tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ketegangan sempat terjadi saat massa melewati salah satu pabrik. Beberapa orang masuk ke dalam mensweeping buruh yang masih bekerja agar ikut aksi bersama mereka. Ketegangan mereda setelah ada perwakilan buruh yang memenuhi ajakan para pengunjuk rasa. Pemirsa, pro kontra RUU Cipta Lapangan Kerja terus bergulir. Buruh berharap RUU tersebut tak hanya ditunda namun dihilangkan dari prolegnas karena dinilai merugikan. Pro kontra RUU Cipta Kerja belum usai. Gelombang massa pendemo masih beraksi menolak keras RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Akhir Juli lalu buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Mereka datang secara bergelombang dengan konvoi kendaraan dari kawasan kerja masing-masing. Demonstran menilai RUU Cipta Kerja merugikan para buruh dan tidak tepat jika dipaksakan untuk dibahas di tengah pandemi COVID-19. Tak hanya di DPR, demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja juga digelar ratusan buruh di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka meminta agar pemerintah menghentikan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai akan merugikan kesejahteraan buruh. Di tengah kontroversi RUU Cipta Kerja berdasarkan survei yang dilakukan Sirus Network, justru menunjukkan 69% responden setuju terhadap RUU ini. Bahkan publik menilai RUU Cipta Kerja merupakan jalan tengah antara kepentingan investasi, UMKM, dan kepentingan pekerja. Beberapa poin dalam klaster ketenaga kerjaan mendapat sorotan dari buruh. Di antaranya rencana pemerintah mengatur sistem upah per jam dikhawatirkan bisa menghilangkan sistem upah minimum. Jika bekerja kurang dari 40 jam, buruh berpotensi mendapat penghasilan di bawah upah minimum. Tidak hanya upah, buruh khawatir kehilangan pesangon saat pemutusan hubungan kerja bila aturan tersebut diubah menjadi tunjangan PHK. Selain itu, pasal dalam RUU Sapu Jagat yang mengatur tenaga kerja asing dinilai menjadi celah bagi TKA untuk masuk ke pasar kerja Indonesia. RUU Omnibus Law dinilai akan menghilangkan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memenuhi tanggung jawab pada pekerja, sehingga tidak akan memiliki efek jera atas tindakannya. Meski kini RUU Omnibus Law Cipta Kerja ditunda pembahasannya, namun massa buruh berjanji tetap akan mengawal hingga dihilangkan dari prolegnas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pengendara sepeda motor nekat melawan arah demi menghindari razia polisi di Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Meski berusaha kabur, namun polisi berhasil menangkap pengendara yang masuk jalur Transjakarta. Mengetahui adanya operasi Patu Jaya, para pengendara sepeda motor yang masuk jalur Transjakarta di Jalan Jatinegara Barat ini langsung berbalik arah. Mereka nekat melawan arah tanpa memperhatikan keselamatan diri maupun orang lain. Meskipun berusaha kabur, pengendara motor yang keluar dari celah pembatas jalan jalur Transjakarta dikenakan sanksi tilang.
Para pelanggar nantinya bisa membayar denda tilang melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Sebagian besar pelanggaran yang ditemukan di kawasan ini yaitu menerobos jalur Transjakarta. Hari pertama pemberlakuan sanksi tilang bagi pelanggar ganjil genap, petugas memberhentikan sejumlah pengendara yang berplat nomor ganjil di Bundaran Patung Pemuda kawasan Senayan, Jakarta. Sanksi tilang dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan dengan kamera elektronik dengan denda maksimal Rp500.000. Terdapat 13 ruas jalan yang menggunakan sistem tilang kamera elektronik dan 12 ruas jalan dengan sistem manual. Di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, petugas memberikan sanksi tilang kepada 25 pengendara mobil yang melanggar aturan ganjil genap. Razia plat nomor kendaraan ganjil genap di eksit tol Pedati ini melibatkan 6 petugas. Para pelanggar beralasan lupa dan hanya memiliki satu kendaraan, sehingga nekat melintas di jalur ganjil genap. Petugas memberikan sanksi tilang dengan memberikan slip biru kepada para pelanggar. Sistem ganjil genap berlaku pada hari Senin hingga Jumat dimulai pukul 6 hingga 10 pagi dan dilanjutkan pada pukul 4 sore hingga 9 malam. Ya, untuk mengetahui situasi terkini dari pelaksanaan ganjil genap sore ini, kita bergabung dengan Revika Sibarani yang berada di kawasan Duku Atas, Jakarta. Ya, Revika, apakah masih banyak pelanggar yang ditilang polisi sore ini? April, Luci dan pemirsa, sebelumnya dapat kami informasikan setelah 7 hari sosialisasi diterapkannya kembali aturan ganjil genap selama masa PSBB transisi per hari ini 10 Agustus 2020, ini merupakan penindakan bagi pelanggar aturan ganjil genap ini. Seperti halnya saat ini saya melaporkan, yakni di salah satu kawasan ganjil genap yang berada di Duku Atas, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Ini kami bisa memantau sebagian besar kendaraan roda 4 yang melintas secara khusus sejak diberlakukannya sore hari ini aturan ganjil genap, yakni pada pukul 4 sore hingga saat ini sebagian besar kendaraan sudah menggunakan aturan ganjil genap, yakni menggunakan plat nomor genap. Namun kami masih melihat adanya segelintir kendaraan yang masih berani nekat melintas dengan membawa kendaraan berplat ganjil. Namun sangat disayangkan tidak ada penindakan tilang di tempat ini lantaran kami memantau tidak adanya pihak kepolisian bahkan dishub yang berjaga di salah satu kawasan ganjil genap ini. Namun jika kita melihat arus lalu lintas di sore hari ini, kami memantau di jelang jam-jam sibuk atau jam pulang kerja ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak terlihat adanya kepadatan yang begitu berarti. Dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa diberlakukannya kembali sistem ganjil genap di masa PSBB transisi ini lantaran ada data yang mengatakan bahwa volume kendaraan di sejumlah titik ini justru meningkat di masa PSBB transisi ini. Dan juga kami dapat informasi bahwa adanya klaster baru yakni klaster perkantoran, sehingga dengan adanya aturan ganjil genap ini diberlakukan kembali diharapkan ini dapat membatasi pergerakan masyarakat dalam berlalu lintas demi meminimalisir adanya penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini seperti kita tahu bahwa kasus positif COVID-19 di ibu kota semakin bertambah. Dapat kami informasikan untuk ruas jalan lainnya di ibu kota ada sebanyak 25 ruas totalnya selain di tempat saya melaporkan. Dan sistem penindakan atau tilang ini diberlakukan dengan 2 metode, yakni dengan metode manual maupun dengan kamera etle, dan sanksinya adalah denda sebesar Rp500.000 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan juga untuk jam operasional diberlakukan ya ganjil genap ini juga masih sama seperti periode sebelumnya, yakni diberlakukan dari hari Senin hingga hari Jumat dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi, kemudian berlanjut dari pukul 4 sore hingga 9 malam. April dan Uci. Baik, terima kasih Revika Sibarani atas informasinya dan selamat bertugas kembali. 15 korban luka akibat kecelakaan maut tol Cipali masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Sementara 8 korban meninggal, jenazahnya masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Arjawinangun.
15 korban selamat yang masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon merupakan penumpang minibus dan mobil travel. Seluruh korban terluka akibat benturan keras. Hampir seluruh korban mengaku tidak mengetahui penyebab awal kecelakaan yang terjadi pagi dini hari tadi karena tengah tidur. Sementara untuk ke-8 korban meninggal masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Arjawinangun. Ya, informasi terbaru mengenai kecelakaan maut tol Cipali yang mengakibatkan 8 orang tewas. Kami sudah bergabung dengan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Syahdudi. Selamat sore Pak Kapolres. Sore Mbak. Baik Pak, apakah sudah ada hasil penyelidikan mengenai penyebab kecelakaan? Ya, jadi sampai dengan sore hari ini, tim gabungan dari Traffic Accident Analyst Korlantas Polri, kemudian juga Ditlantas Polda Jawa Barat dan Satlantas Polresta Cirebon masih melakukan penelitian dan pengkajian terhadap faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas tol Cipali pada hari ini. Ada beberapa faktor yang dilakukan proses pengkajian, baik dari aspek faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan juga faktor cuaca. Sehingga sampai saat ini kita belum bisa menyimpulkan apa penyebab terjadinya kendaraan mikrobus Elf itu mengalami out of control dan terjadi kecelakaan. Apakah nantinya jika memang ada faktor human error begitu Pak, nanti pengemudi ini akan dijadikan tersangka? Ya, jadi dari 2 pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas, 1 pengemudi mikrobus Elf itu meninggal dunia, sedangkan pengemudi kendaraan minibus Toyota Rush hanya mengalami luka ringan. Nanti hasil daripada penelitian dan pengkajian dilakukan oleh tim Traffic Accident Analyst akan kita simpulkan sampai sejauh mana aspek kelalaian yang terjadi atau ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Baik, pengemudinya sendiri sudah diperiksa atau belum Pak? Kalau untuk pengemudi Toyota Rush yang mengalami luka ringan, saat ini masih menjalani proses perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon, sehingga kita belum mengambil keterangan secara rinci terhadap pengemudi tersebut. Fakta-fakta yang terdidapat di TKP apa saja Pak? Bagaimana Mbak? Fakta-fakta atau bukti yang didapatkan di TKP seperti apa saja Pak? Yang fakta-fakta yang sementara yang kita temukan di TKP bahwa kendaraan mikrobus Elf yang bergerak ataupun berangkat dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah pada di kilometer 184.300 mengalami hilang kendali atau out of control sehingga masuk jalur ke median jalan dan menyeberang ke jalur berlawanan. Pada saat yang sama melintas kendaraan Toyota Rush sehingga terjadi tabrakan. Nah, dari sini kami menemukan fakta bahwa kendaraan mikrobus Elf patut diduga dalam kecepatan tinggi karena ketika memasuki median jalan yang notabene banyak terjadi hambatan di situ seperti rerumputan dan juga ada kontur jalan yang menurun dan menanjak, harusnya bisa menghambat proses kecepatan kendaraan tersebut. Namun faktanya kendaraan tetap melintas, melaju dengan kecepatan tinggi dan masuk kepada lajur jalan yang berlawanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Olah TKP kapan akan dilakukan Pak? Olah TKP sudah dilakukan dari mulai tadi pagi, hanya sampai dengan saat ini tim Traffic Accident Analyst masih melakukan proses penelitian dan pengkajian terhadap secara detail faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Pak, kecelakaan di Tol Cipali bukan baru kali ini saja terjadi begitu. Dari kejadian yang sebelumnya Pak, biasanya faktor apa yang menyebabkan kecelakaan? Ada beberapa faktor sebenarnya yang terjadi akibat daripada kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan ini. Ada juga faktor manusia yang diakibatkan karena sopir mengantuk, ada juga faktor kendaraan akibat kendaraan yang tidak layak berjalan ataupun beroperasi. Ada juga beberapa terkait dengan faktor cuaca seperti
cuaca gelap, kemudian jalan licin akibat hujan, dan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Baik. Sejauh ini apa Pak keterangan yang bisa digali dari saksi yang sudah dimintai keterangan? Jadi untuk kendaraan mikrobus Elf itu sendiri berangkat dari Jakarta, tepatnya di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, itu sekitar pukul 20.00 WIB. Kemudian dari Tebet, supir mengambil beberapa penumpang dari daerah Pulau Gadung, Cipinang, Jati Asih, dan Cikarang. Nah, kemudian sampai di TKP di kilometer 184.300 itu sekitar pukul 03.30. Artinya bahwa memang supir sudah berangkat dari jam 8 malam sampai di TKP sekitar jam 03.30 WIB. Dan menurut pengakuan beberapa saksi, korban yang mengalami luka ringan menyatakan bahwa sepanjang perjalanan sopir kendaraan tersebut tidak beristirahat ataupun berhenti di tempat pemberhentian atau di rest area. Demikian, Mbak. Jadi ada kemungkinan faktor kelelahan dari pengemudi begitu ya Pak ya? Bisa jadi, namun masih dalam proses penelitian dan pengkajian dari tim analisa kecelakaan lalu lintas. Kalau kondisi dari korban yang selamat Pak? Saat ini ada kurang lebih sekitar 14 korban luka ringan yang dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon dan 1 orang mengalami luka berat. Semuanya dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Kabupaten Cirebon. Kondisinya saat ini masih stabil, masih dalam pantauan kami, masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Baik, terima kasih Kapolresta Cirebon sudah bergabung bersama kami di ini sore. Kecelakaan maut di Tol Cipali kilometer 184 arah Jakarta terjadi pada Senin sekitar pukul 3 pagi tadi. Mobil travel yang melaju dari arah Jakarta arah Jawa Tengah hilang kendali dan menyeberang ke jalur berlawanan. Lagi-lagi ruas tol Cipali memakan korban jiwa. Kecelakaan maut terjadi di kilometer 184 ruas tol Cipali, Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Senin dini hari. Sebuah mobil travel yang berpenumpang 16 orang melaju dari arah Jakarta menuju Jawa, hilang kendali dan menyeberang ke arah berlawanan hingga menabrak minibus berpenumpang 8 orang. Akibat insiden itu, 8 penumpang travel tewas di lokasi kejadian, sementara lainnya luka-luka. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Olah tempat kejadian perkara telah dilakukan oleh polisi serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Penyidikan sedang dilakukan, saya sudah lihat TKP, sekarang sedang dilakukan olah TKP. Seluruh penumpang yang meninggal elep ada di sini, identitasnya sudah lengkap, ada semua. Nanti silakan ditanyakan, itu saja rekan-rekan sekalian. Kita sedang kaji, ya kita sedang kaji kenapa mobil elep bisa sampai menyeberang ke sebelah. Jadi kita akan lihat karena supir mobil ras yang menabrak dalam keadaan selamat dan luka ringan. Kedua mobil yang terlibat kecelakaan di Tol Cipali yang rusak berat, baik minibus serta mobil Elf yang digunakan sebagai mobil travel telah dievakuasi. Arus lalu lintas sudah kembali normal. Pada tahun 2020, kecelakaan maut di Tol Cipali bukan baru kali ini terjadi. Sedikitnya ada 4 kecelakaan maut di jalan tol yang dikenal membuat pengemudi terlena. Berikut informasinya. Maret 2020 lalu, tabrakan beruntun 3 truk dan 1 bus terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan, Cipali, kilometer 87 wilayah Subang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi akibat salah satu truk berpindah jalur secara tiba-tiba hingga menyebabkan tabrakan beruntun. 2 penumpang bus meninggal dunia dan 5 penumpang lainnya luka-luka. Semua korban dievakuasi ke Rumah Sakit MH Tamrin Purwakarta. Pada Februari lalu, Tol Cipali juga memakan korban jiwa. Kali ini korbannya adalah pasangan suami istri. Mobil minibus yang ditumpangi pasangan tersebut ringsek akibat menabrak bagian belakang truk kontainer yang berada di depannya.
Akibatnya istri tewas di lokasi kejadian sementara suaminya luka-luka. Diduga penyebab kecelakaan akibat pengemudi minibus mengantuk sehingga kehilangan kendali. Sementara Januari 2020 kecelakaan juga terjadi di kilometer 84 Tol Cipali. Sebuah minibus menabrak truk di depannya saat menghindari jalan berlubang. Akibatnya 8 penumpang terluka akibat insiden ini. Evakuasi korban dalam kecelakaan ini sempat berjalan lambat karena tidak adanya alat yang memadai. Warga yang berada di lokasi kejadian turut membantu petugas untuk mengevakuasi korban dengan alat seadanya. Seluruh korban dapat dievakuasi setelah mobil derek datang ke lokasi. Di bulan yang sama, kecelakaan bus yang membawa rombongan Nahdlatul Ulama Jawa Timur terjadi di ruas tol Cipali kilometer 164 Majalengka, Jawa Barat. Rombongan kiai asal Jawa Timur ini hendak menuju Jakarta. Namun dalam perjalanan bus menabrak truk yang mengangkut plat baja. Kondektor bus meninggal dunia dan 6 penumpang bus terluka. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir bus mengantuk. Badan Narkotika Nasional menggagalkan pengiriman ganja seberat 500 kg asal Aceh. Selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di Ayu Sore.